Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku ingin menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Allah yang selalu menolong kita, Allah yang selalu bersama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
anugerah-Mu besar melimpah terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau besar, Engkau dahsyat, haleluya. Kami bersyukur, Haleluya. terima kasih Yesus, dan puji Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi bukan shalom puji nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Minggu ini kita mendengarkan ibadah melalui online, tapi pagi hari ini kita mendengarkan sesuatu yang berbeda dari hari-hari atau minggu-minggu yang lalu. Kita sadari sudah 1 tahun negeri kita Indonesia ini sedang dilanda dengan wabah corona, atau kita kenal dengan pengertian COVID-19. Mungkin di Wuhan sudah lebih dari 1 tahun, sebab dari November mereka sudah ada, tetapi kita di Indonesia sejak Maret. Jadi sekarang ini sudah Maret lagi. Jadi praktis 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Awal-awalnya, sewaktu bulan 3, bulan 4, bulan Maret atau April itu, negara kita terpaksa harus mengadakan lockdown. Nah, disitulah kesulitan di awal. Perusahaan banyak yang harus mengalami perubahan besar. Perubahan karena produksi, perubahan karena tenaga kerja, perubahan segala macam. Dan itu merupakan satu tantangan. Tantangan yang amat berat. Dengan sendirinya banyak juga yang di PHK. Perubahan benar-benar drastis sekali. Mungkin yang kita kenal dengan new normal. New normalnya itu saat itu bukan untuk kebaikan, tetapi sudah normal, tetapi normalnya itu adalah perjuangan yang berat atau penderitaan bagi sebagian masyarakat kita. Karena kehilangan pekerjaan, karena diperkecil ruang
lingkup pekerjaan, dan kita pun tidak dibebas untuk melakukan. Sama sejak saat itu juga kita dibatasi di dalam ibadah tatap muka. Nah saudara, saya berikan gambaran seperti itu, keberatan yang dihadapi oleh kita semua, baik anak-anak Tuhan, orang-orang percaya maupun mereka yang belum percaya atau tidak mengenal Tuhan, sama semuanya menghadapi hal-hal seperti itu. Banyak restoran tutup, pertunjukan bioskop pun tutup, keramaian-keramaian dibatasi sedemikian rupa. Benar-benar itu satu perjuangan, saya katakan, badai untuk seluruh kehidupan kita. Nah, belum lagi dengan sakit penyakit yang korban COVID-19 itu gratis sekali. Di samping banyak yang korban, begitu pun cara pemakamannya, cara perawatannya sampai pemakaman benar-benar di luar daripada kebiasaan kita. Nah saudara, ini sebentar kita mendengarkan kesaksian yang dihadapi oleh saudara kita yang kita kenal, Pak Tata, nama lengkapnya Pak Suyanta, yang main keyboard. Beliau satu keluarga ini menghadapi satu tantangan karena harus berjuang anaknya yang sakit. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, bukan juga 1 bulan atau 2 bulan, saudara. Panjang yang harus dihadapi anaknya yang bernama Evan. Panjang sekali waktu yang diderita oleh Evan. Sendiri secara pribadi, tentunya juga efeknya kepada keluarga, ibu bapaknya, dan saudaranya, keluarga yang lainnya. Ini benar-benar berat sekali. Namun bagaimana sikap kita anak-anak Tuhan? Tentunya kita tidak mengharapkan itu terjadi dari kita. Namun kita perhatikan dari kesaksian sebentar yang kita dapatkan, mungkin kita bisa dari pelajaran. Salah satunya ayat yang didapatkan, menghadapi segala sesuatunya, jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur. Saudara, ini satu rahasia firman Allah. Di dalam mengucap syukur, di dalam berdoa, di dalam berterima kasih, terkandung arti keimanan kita masing-masing. Ucapan syukur seperti profetik, saudara. Kita seolah-olah menghutangkan Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, kita ucapan syukur. Masa anak sakit, kita ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, anak saya sakit. Bukan seperti itu tentunya. Tetapi mempunyai satu arti profetik. Saya tahu akan ada Tuhan yang menolong. Saya tahu semua badai gelombang ini akan segera berlalu. Semua yang kami hadapi, sekeluarga hadapi, akan segera berlalu. Oke, mari kita sama-sama siapkan hati. Kita dengarkan kesaksian dari Pak Tata dengan istrinya. Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik buat kami sekeluarga, dan sekarang kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan mujizat Tuhan, dengan kami lebih melekat kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana indah buat keluarga kami. Dan kami akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan kejadian yang Tuhan izinkan terjadi kepada anak kami, Evan. Pada awalnya, pada bulan Oktober, anak kami, Evan, pulang dari Bekasi untuk pulang ke rumah
dia sambil bekerja di rumah, WFA, dan ternyata Evan batuk dan demam. Wah, saya pikir itu biasa ya, penyakit demam dengan batuk. Saya menyarankan untuk dokter, akhirnya ke dokter kasih obat, dan dikasih obat, sembuh. Dan seminggu kemudian Evan pulang ke tempat kosnya di Bekasi. Dan di sana dia bilang dia juga kurang enak badan, demam, juga batuk. Seminggu kemudian lagi dia pulang ke rumah, dia merasa badan juga tidak enak lagi, demam lagi, batuk lagi. Saya bawa ke dokter, dan dokter dikasih obat yang bagus. Hari berikutnya, mungkin 2 atau 3 hari, perutnya merasa sakit. Di situ merasa kram, merasa kayak sakitnya luar biasa, sampai dia nggak bisa bangun. Saya bawa lagi ke dokter, dokter kasih obat, juga 1-2 hari memang sembuh. Untuk selanjutnya, berikut selang beberapa hari, Evan itu demam tinggi dan batuk yang begitu parah, luar biasa, sampai dia nggak bisa napas setelah dia batuk. Jadi, wah gimana? Saya menyarankan sama istri ya, kita sepakat, ya udah kita bawa aja ke dokter sore ini. Saya bawa ke dokter sore, ke BSD, sampai di sana, dokter bilang, wah ini sepertinya gejala COVID-19. Ya, sampai anak saya juga di oksigen ya, dicek pakai oximeter, memang kekurangan oksigen, jadi sampai pakai oksigen. Terus dokter menyarankan di rapid ya. Setelah di rapid, hasilnya negatif. Wah, ini berarti bukan COVID gitu kan. Terus saya bilang, dokter bisa nggak anak saya dirawat? Dokter bilang, maaf Pak, nggak bisa karena ruangan isolasinya penuh. Dan dokter menyarankan agar kami ke rumah sakit lain. Jadi saya berangkat ke rumah sakit yang lain, alternatif kedua, dan di sana juga penuh. Ruang isolasi tidak ada, semua penuh semua. Jadi saya alternatif 3, saya berangkat ke Karawaci, ke rumah sakit yang lain. Ternyata di sana agak sulit, memang persyaratan dan juga penuh. Wah, saya juga bingung. Saya bilang sama istri saya, gimana ya, Mah, kita harus kemana nih? Akhirnya kita juga sepakat, kita runding. Saya bawa ke Ciputat, ke rumah sakit Hermina. Nah, di sana jam 11 kita sampai di sana, masuk ruangan UGD, perawat di sana, Pak, ada ruang isolasi, tapi nunggunya lama karena sekarang masih penuh. Jadi di situ sambil menunggu, anak saya dicek, di ronsen paru-parunya, ternyata anak kami Evan ada plek putih di paru-parunya. Dokter menyarankan, wah ini harus dimasukkan ruang isolasi untuk sementara, dia bilang, sambil menunggu hasil swab. Terus saya bilang, aduh puji Tuhan ya Mah, anak kita mendapat ruang isolasi, dan nanti kita doa ya supaya hasil swabnya negatif, supaya anak kita bisa dipindahkan ke ruangan yang tidak dicampur dengan COVID, ruangan biasa ya. Ya udah, kita akhirnya saya menunggu jam 1 pagi anak saya dipindahkan ke ruang isolasi. Pulang ke rumah, dan di rumah istri saya nangis terus nangis, sampai saya juga merasa semua anak nangis. Nah, disitulah Tuhan membentuk kami sekeluarga. Tuhan mempersiapkan saya dan keluarga untuk lebih dekat kepada Tuhan. Di situ saya mengadakan mesbah keluarga, walaupun sudah hampir 1:30 pagi, jam 2 kalau nggak salah. Saya berdoa sambil minta belas kasihan Tuhan supaya anak kami itu tidak COVID, ya kan, hanya penyakit biasa. Akhirnya Tuhan itu memberikan suatu kelegaan buat kami, ketenangan dan kekuatan. Hari yang ketiga saya dikabari bahwa sama dokter hasil swabnya sudah ada dan hasilnya negatif. Dan saya bersyukur, saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk mujizat-Mu, untuk kuasa-Mu yang diberikan kepada anak kami Tuhan. Dan pasti yang pertama Tuhan berikan mujizat, yang kedua juga pasti Tuhan berikan juga mujizat. Buat anak kami hasil juga negatif. Dan saya berpikir bahwa anak saya akan dipindahkan ke ruangan yang baru, yang tidak dicampur dengan pasien COVID. Dan ternyata salah. Saya bilang ke dokter bilang tidak Pak,
Bu, tidak, karena tetap di ruangan yang lama. Saya kecewa sekali karena saya tidak bisa menjagai anak saya. Jangankan besuk ya, menjagai aja juga nggak bisa, dan juga saya cuma bisa melihat dari CCTV. Kalau mau melihat anak saya melalui video call, jadi di situ istri saya nangis, terus nangis gimana ya? Saya telepon saudara saya yang lain, kata saudara sudah dipindahkan saja ke rumah sakit swasta. Dan saya berpikir kalau dipindahkan swasta, saya uang dari mana? Karena cukup mahal. Anak saya juga nggak mau. Tapi nggak apa-apa lah, saya doa terus, bersabar. Dan pada hari yang ke-14, 2 minggu, dokter bilang anak saya boleh pulang. Saya langsung ke rumah sakit menemui dokternya. Saya bilang, benar dok, anak saya boleh pulang, memang sudah sembuh, sudah. Apa nggak harus di ronsen dulu paru-parunya? Oh, nggak perlu. Akhirnya saya urus, anak saya pulang dari pagi, dan malam baru bisa pulang, jam 8. Terus suster bilang, Pak, apakah sudah disiapkan oksigen buat di rumah? Saya bilang ada. Oh ya udah, kata suster. Setelah anak saya urus pulang, pakai oksigen yang saya siapkan, ternyata oksigen disiapkan cuman bisa sampai rumah. Sampai di rumah anak saya nggak bisa bernapas karena oksigennya habis. Dan dia menyesak. Saya cek pakai oximeter dari 95, turun terus 90 ke bawah, hampir 80. Wah, saya merasa khawatir anak saya nggak bisa napas. Akhirnya saya cek di sini yang untuk sewain oksigen nggak ada, udah malam. Jadi saya suruh anak saya untuk searching ke Google, coba lihat, ternyata ada di Bintaro. Saya meluncur ke sana, saya ambil sendiri, dengan memang biayanya nggak murah untuk jaminan di sana. Nah ternyata oksigen yang saya bawa ini, saya pikir bisa 2 hari gitu ya. Ternyata cuma 24 jam dia bisa dipakai. Gimana untuk keesokan harinya? Dan saya telepon kepada orang tersebut yang sewain oksigen di Bintaro, dia juga nggak bisa nganter, nggak bisa untuk nganter oksigen ke tempat saya. Saya cari lagi sewa tempat lain, ternyata Tuhan baik, saya dapat dengan jaminan murah dan dikasih untuk juga cadangannya. Esokan harinya anak saya harus kontrol ke RSUD karena dirujuk ke RSUD. Memang anak saya buang air besar aja pakai oksigen yang kecil kalau kamar mandi kan, tidak lepas dari oksigen. Dan di situ sampai ke di rumah sakit dokter bilang gini, aduh tolong ya jangan pakai oksigen terus, ini racun, tolong dibuka. Akhirnya dibuka lah. Saya sempat kaget juga dibuka, ternyata anak saya mungkin, ya saya nggak tahu perasaan dia diem saja. Saya pikir wah puji Tuhan nggak apa-apa ya bisa lepas oksigen. Ya sampai pulang di rumah oksigennya sudah tidak pakai oksigen lagi. Tapi makin hari, makin lama, kok anak ini makin lemas, makin tidak bergairah, terkadang ngomongnya ngaco, terus saya lihat matanya kuning, semua kakinya kuning ya, semuanya lemas, terus akhirnya dia buang air besar di tempat tidur, nggak bisa jalan dan mual perutnya. Wah ini saya bilang kenapa nih? Apakah karena ada sesuatu hal ini? Itu selama 2 hari, buang air besar terus sampai lemes. Terus saya bilang ke istri saya, mah gimana ya? Ini kita harus bawa ke rumah sakit. Jangan yang ada pasien COVID-nya. Kenapa? Supaya saya bisa menjagai, bisa menunggu ya anak saya nggak mau terulang seperti di rumah sakit yang pertama. Pokoknya nggak apa-apa, masalah biaya urusan belakangan. Yang penting anak kita sembuh. Saya bilang istrinya, udah nggak usah dipikirkan. Saya bilang sama istri saya, ayo mah kita berangkat jam 6. Karena di situ saya tergesa-gesa, saya tidak sempat berdoa, tergesa-gesa karena anak saya sudah nggak kuat. Jadi saya di perjalanan saya telepon saudara saya yang dokter, minta pendapat beliau. Dia bilang, ya udah sekarang berangkat aja, nanti temuin dokter yang ini gitu ya. Dia bilang sudah. Dan sampai di perjalanan ternyata dokter yang ditunjuk oleh kakak saya itu saudara saya ternyata nggak prakteknya besok pagi. Jadi udah terlanjur, udah di jalan, jadi saya lanjut ke rumah sakit tersebut. Dan di sana nggak bisa masuk, karena di sana ada pasien yang baru masuk ternyata COVID, mau dirujuk. Dan dia bilang juga kamarnya penuh, tidak ada tempat. Jadi saya dengan terpaksa saya pulang ke rumah.
nunggu hari esok, saya bilang doa. Saya bilang, saya baru sempat doa di situ. Saya bilang doa terus buat anak saya supaya diberikan kekuatan, berikan imun yang kuat, saya bilang. Masa paginya, anak saya buang-buangnya besar lagi sebelum berangkat, memang. Jadi, dan di situ saya baru sempat berdoa, Tuhan ingatkan saya untuk berdoa. Dan saya berdoa, Tuhan ingatkan di firman Tuhan, di Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, di situ Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan saya kelegaan, sehingga saya tidak tergesa-gesa karena semuanya saya serahkan semua kepada Tuhan. Akhirnya saya berangkat ke rumah sakit. Di sana, ya, saya ketemu sama dokter yang penyakit dalam. Nah, nanti selanjutnya istri saya yang memberikan kesaksian. Setelah sampai di rumah sakit di Alam Sutra, kami langsung menuju ke poli penyakit dalam. Di sana kami mengecek anak kami agar anak kami bisa dirawat di sana. Karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya. Sebelum masuk ke ruang perawatan, anak kami itu dicek rapid, dicek lab, dan dicek toraks. Dia kan kuning ya, semua matanya kuning, kulitnya kuning semua. Itu dari hasil cek lab itu ternyata SGOT-nya tinggi, itu jadi kuning. SGPT juga tinggi, dan dia juga hasil labnya itu kekurangan natrium, kekurangan kalium. Yang dia jadi lemas, jadi nggak bisa jalan, ya, hasilnya sangat buruk. Setelah itu di ruang perawatan itu dia masih kadang-kadang masih suka buang air, terusnya nafsu makan juga memang tidak ada ya, dipaksain juga ya. Tapi dia kadang-kadang suka mengigau, kadang suka ngaco gitu ya ngomongnya ya. Situ saya ngelihatnya sangat sedih sekali ngeliat anak saya tuh kadang seperti ini gitu. Terus tapi kami sih selalu berdoa. Kami, suami dan anak-anak yang lain juga selalu berdoa buat kasih kekuatan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Hari lepas hari, dokter yang menangani anak kami itu penyakit dalam sudah beberapa hari dia dirawat di situ. Dia selalu bertanya, gimana? Udah jalan belum? Dia bilang gitu kan masih belum bisa, masih belum kuat gitu. Terusnya terus sampai dia mau pulang juga karena dipaksain ya. Akhirnya dia jalan juga tuh, mau jalan ke kamar mandi, tapi dia nggak kuat. Lalu dia nggak kuat, langsung belum lama langsung ke tempat tidur lagi. Dia kan memang belum kuat sama sekali. Cuma kita dokter bilang ya udah nanti kalau misalnya boleh pulang itu aja di rumah sambil makan obat yang lain kan, dikasih vitamin, obat-obatan yang lain. Itu berangsur-angsur anak kami juga bisa pulih, dia bilang gitu. Saya akan menambahkan, memang saya pada saat anak saya dirawat, ya kan, dan di situ saya sangat sedih ya awalnya ya, karena anak saya lihat kurus sekali. Dokter penyakit dalam bilang sudah sembuh, sudah boleh pulang gitu ya, tapi harus coba belajar jalan. Terus saya bilang sama istri saya, bilang ke anak saya, yuk kita belajar jalan. Karena selama ini memang anak saya hampir 1 minggu pada saat dirawat di sana, itu buang-buang air besar terus. Jadi lemes sekali dia, nggak bisa jalan, kekurangan natrium, kekurangan kalium ya kan. Jadi dia mau coba untuk buang air besar di kamar mandi. Dan selama ini kan pakai pampers gitu kan. Coba jalan. Pada saat dia turun dari tempat tidur, dia mau ke kamar mandi, di situ dia merasa tidak bisa bernapas, merasa ngap, sampai batuk-batuk luar biasa, sampai saya lihat badannya kurus sekali. Akhirnya dia merasa, aduh, aku nggak kuat mah, aku nggak kuat. Istri saya nangis di situ. Saya bilang, udahlah mah, ayo kita berdoa. Jadi selama Tuhan izinkan anak kami sakit, saya terus terang aja, keluarga saya, istri dan saya dan anak-anak saya itu membuat saya lebih dekat sama Tuhan
saya selalu berdoa dan buka mesbah keluarga bisa sehari 3 kali. Itu saya tidak henti-hentinya berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Dan memang luar biasa ya, Tuhan itu punya rencana indah buat kami sekeluarga. Memang bukan hanya buat saya pribadi, bukan buat istri saya, tapi anak-anak saya sekarang ini lebih dekat sama Tuhan. Jadi saya bilang sama istri Semah, dokter penyakit dalam bilang Evan sudah boleh pulang, tapi gimana ya? Evan belum bisa jalan, lemes sekali, dan nafsu makannya juga belum. Gimana ya? Akhirnya dan setelah itu memang dokter paru-parunya juga bilang begini, Evan ini harus disuntik 60 kali, dan sekarang di sini sementara disuntik. Nanti setelah pulang Evan tiap hari harus disuntik pagi. Wah, saya juga berpikir gini, mau suntik di mana ya? Apa kita tiap hari ke dokter? Apa harus ngantri tiap hari? Anak saya aja nggak bisa jalan. Saya di situ berdoa dan bergumul sama istri saya. Kita berdoa, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan arahkan kemana harus kita ke dokter. Dan tanggal 28 Desember anak saya boleh pulang malam, ya. Di situ saya bilang ya udah kita urus semua. Tapi puji Tuhan semua biaya Tuhan cukupkan, semuanya bukan hanya buat bayar rumah sakit, dan biaya untuk sehari-hari aja Tuhan cukupkan. Dan di situ Tuhan baik, sangat baik, sudah menjawab doa kami. Dan saya hanya pergumulan lagi untuk masalah suntik anak kami Evan selama 60 kali. Jadi setelah pulang, saya bilang istri Emma, nanti di dekat rumah kita kan ada puskesmas, coba kita nanti suntik di sana. Saya kebenaran juga banyak kenalan di komplek yang saya tempat tinggal, jadi saya menghubungi teman di sana, suruh datang ke sana. Ternyata memang di situ pasien banyak, jadi anak saya harus pakai kursi roda, harus ke atas, repot banget. Saya bilang gimana? Terus saya bilang sama istri saya, gimana ya, nggak bisa kita tiap hari harus ke sini, walaupun dekat. Saya berdoa sama istri saya, minta hikmat Tuhan. Tuhan ingatkan saya punya teman, saya sering nge-gym bareng, dokter, ya kan. Akhirnya saya hubungi beliau, saya datang juga ke tempat prakteknya, dia bilang, oh bisa, nggak apa-apa, cuma dok, saya minta tolong dok, supaya anak saya tidak turun dari mobil. Tapi dokter bilang, nggak apa-apa, nanti saya yang keluar. Aduh, itu mujizat banget. Nggak ada juga, jarang dokter yang mau gitu keluar untuk menyuntik pasiennya di mobil, apalagi pasien dia banyak. Terus saya tanya, gimana biayanya dok? Gak usah dipikirkan katanya, bang, gak usah dipikirkan. Tenang aja, yang penting anak abang sembuh, dia bilang gitu. Sudah, akhirnya dengan berjalan waktu, ada lagi yang kita harus bergumul. Karena Evan ini kan masih belum bisa obat paru-parunya semua. Jadi bertahap, dokter memberikan obat bertahap, nggak sembarangan kasih obat. Kita berdoa lagi sama istri, Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang nanti yang akan masuk obat paru-paru Tuhan berikan Evan lever yang kuat Tuhan, tidak ada efek samping lagi. Nah di situ akhirnya dikasih obat yang pertama, puji Tuhan, obat yang kedua juga kuat, tinggal obat yang ketiga dan keempat. Wah ini sangat keras kata dokter. Nah di situ kita berdoa. Ternyata pada saat kita check up, dokternya bilang obat yang 3-4 ini nggak perlu bu, jadi hanya obat yang lain aja yang sudah masuk dan dosisnya ditambah. Wah puji Tuhan. Sekarang puji Tuhan anak kami sudah sehat, melakukan aktivitas, dan dia sudah bisa bekerja WFH di rumah, sudah makan banyak. Yang tadinya berat badan dari 67 turun jadi 50 kilo, turun 17 kilo, sekarang sudah naik menjadi 64 kilo. Wah puji Tuhan, sangat mujizat buat saya. Dan saya memang sekarang ini kita selalu berdoa, mesbah keluarga, ya kan, jam 5 pagi, terkadang jam 6 pagi, juga jam 7 malam. Jadi setiap hari kita mesbah keluarga sehari 2 kali.
itu memang luar biasa. Saya kalau tidak menyembah keluarga sekarang kayaknya ada yang kurang. Itulah kesaksian saya. Biarlah ini menjadi berkat buat semua, supaya yang mendengarkan boleh dikuatkan, karena sekarang ini memang saatnya kita lebih kuat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan panjang lebar Pak Suyanta, atau kita kenal dengan Pak Tata, menceritakan bagaimana beratnya perjuangan kehidupan keluarga ini. Karena anaknya Evan sakit sedemikian rupa yang berkepanjangan. Namun saudara, ada satu pengalaman hidup, yaitu Raja Daud sebagai raja, sebagai nabi. Dan saat itu dia sebagai raja yang dielu-elukan. Dikatakan kalau Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dia dipuja, dia disanjung, dia dipuji. Tetapi apalah kejadiannya, Raja Saul yang saat itu berkuasa cemburu buta, ingin mengadakan satu tindakan yang buruk sekali, menyingkirkan Daud yang saat itu masih muda, mau membunuh Daud, dan Daud harus terpaksa melarikan diri. Dan salah satu yang tidak mungkin dikejar oleh Saul, karena sudah berapa tempat dia pergi, dia bersembunyi. Raja Saul dengan tentaranya, dengan anak buahnya terus mengejar dan mencari tahu, sampai ke lubang, sampai ke gua pun dapat diketahui oleh Raja Saul. Dan terakhir, Daud punya inisiatif berpikiran hanya ada satu tempat yang tidak mungkin Raja Saul ini akan mengejarnya, yaitu di daerah musuhnya. Nah, saat itu yang menjadi musuh bebuyutan daripada bangsa Israel adalah Filistin. Filistin amat sekali membenci, ingin sekali melakukan segala sesuatu untuk menjarah, katakanlah, negara Israel ini. Nah, satu tempat yang bisa dicari yang tidak mungkin dikejar sama Raja Saul adalah negara musuh. Dan akhirnya Daud pergi ke sana. Dia berlari. Di dalam Mazmur 34 ayat 1, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi Daud sepertinya sakit jiwa, karena banyak rakyat juga yang mengenal wajahnya Daud ini. Dan sewaktu dia ada di sana, dia tahu ini Daud. Ditangkap, dibawa kepada kerajaan, disebut di sini Abimelek. Apa mau dikata? Wajahnya dikenal. Musuh-musuh mengenal kalau Daud ini adalah panglima yang sedemikian rupa, setiap kali menang, setiap kali berperang menang, sehingga tadi saya katakan pujian yang disampaikan oleh masyarakat, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Musuh pun tahu, mengenal wajah Daud. Dan Daud saat itu bersembunyi di satu tempat, rakyat di sana pun kenalin, ini Raja Daud. Ini Raja Daud, dan ditangkap, dibawa ke raja mereka. Tidak bisa ada alasan lagi. Ada satu yang harus dikerjakan oleh Daud, yaitu dia berpura-pura menjadi gila. Dia berpura-pura menjadi gila, sehingga raja itu katakan, memang di negara kita kekurangan kamu membawa orang gila ke hadapan raja, usir pergi. Nah, inilah background kejadiannya di dalam pasal 34. Kita perhatikan yang Daud sampaikan. Dia juga bisa bersyukur dalam pengejaran Saul. Dia bisa bersyukur dengan cara yang aneh. Akhirnya dia terlepas dari cengkraman, katakanlah, mulut singa. Di dalam pasal 34 ayat 19-20, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati,
dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagaimana perasaan Daud yang dikejar, sampai kemanapun dikejar, ditangkap, dan sampai ke negara musuhnya pun ketangkap dan dibawa ke kerajaan yang menjadi musuhnya. Apa mau dikata? Daud menjadi seperti orang gila. Dan di sini kita baca, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bagaimana hancur hatinya Daud. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Benar saudara, remuk jiwa Daud kalau dia bisa bernasib sedemikian rupa dikejar oleh raja yang dia belanya sendiri. Tetapi ayat 20 saudara, kita perhatikan ayat 20, kita perhatikan Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini pengalaman Daud waktu menghindar, melepaskan diri dari kejaran Raja Saul. Sama juga kejadiannya. Sekarang kita ini tidak lagi dikejar oleh Raja Saul untuk ditangkap, untuk dibunuh. Tetapi kehidupan kita dikejar. Harus pakai masker, harus menjaga jarak, harus cuci tangan, apalagi yang ada 5M itu, ya seperti itulah. Kita seolah-olah dikejar dimanapun, harus melakukan ketetapan-ketetapan ini, supaya memutus penularan COVID-19, atau kita tidak tertular, atau kita tidak tertangkap oleh virus ini yang membawa seringkali kematian saat itu di awal-awal COVID-19. Ya puji Tuhan kalau sekarang udah ada vaksinnya, bisa sedikit lapang hati lah karena mempunyai satu kekebalan tubuh. Ya, nah firman Tuhan katakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi pantaslah kita menaikkan syukur kita menaikkan terima kasih kita. Seperti yang Pak Tata sampaikan di dalam kesaksiannya. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sebab benar apa yang difirmankan oleh pengalaman Pak Tata, oleh pengalaman Daud sendiri. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Naikkan syukur kita. Sebab apapun yang terjadi, apabila kita bersandar, berserah, kita lihat pengalaman-pengalaman dari Pak Tata sekeluarga yang dibela sedemikian rupa. Dan terakhir, mungkin tadi tidak sempat diucapkan. Saya pernah dengar kalau Evan ini sudah lama sakit, lama tidak masuk kerja. Sewaktu dia sembuh, dia mau balik ke kantornya untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Karena malu, udah keluar lama, absen, tidak kerja. Jadi nggak enak hati barangkali dengan majikan, dengan bos, atau dengan teman-teman. Dia merencanakan untuk mengajukan surat pengunduran diri. Tetapi apa yang terjadi? Pimpinan katakan tidak perlu Evan. Evan tetap kerja di sini, kalau sakit istirahat. Puji Tuhan saudara. Bukankah sekarang kita ini juga susah mencari pekerjaan, mencari lowongan, mencari kesempatan, baik untuk yang bekerja, mencari lowongan susah, baik untuk pengusaha pun tidak leluasa untuk mendapatkan order dan pekerjaan seperti lalu-lalu yang sebelum pandemi. Tetapi kesempatan untuk Evan, pimpinan katakan nggak usah mengundurkan diri. Kamu masih tetap kerja di sini, dan kalau sakit istirahat. Benar firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan. Nah ini pantas kita kan, seolah-olah pantas baru bisa berkata, puji nama Tuhan, sudah ditolong. Namun saudara, perkataan iman kita sampaikan.
apapun yang terjadi sementara kita mengalaminya. Naikkan doa kalian, naikkan syukur kalian, syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu dari Dia. Puji Tuhan, kiranya sedikit bimbingan atau pengarahan firman Tuhan melengkapi kesaksian Pak Tata yang sudah bersaksi dari awal sampai akhir kesehatan daripada Evan anaknya itu. Puji Tuhan. Sekarang kita akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, pagi siang hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian dari kehidupan seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang memperduli pekerjaan, mengalami badai hidup di dalam rumah tangganya oleh karena ada putranya yang terkena sakit dan berkepanjangan, yang membuat semuanya bersusah hati, tetapi itu juga membuat seluruh keluarganya bisa datang kepada Tuhan dalam mesbah keluarga, dalam memuji, dalam menyembah, dalam bersyukur, membuktikan janji Tuhan, ya dan amin. Bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu dari Dia. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar kesaksian ini boleh tertanam dan membangkitkan iman kami masing-masing. Salah kami menghadapi badai, kala kami menghadapi gelombang kehidupan, sakit, penyakit, ataupun kesusahan yang lain. Kami tahu bahwa Tuhan yang berjanji tidak akan membiarkan kami, tidak akan meninggalkan kami. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan semuanya itu dari mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tanamkan kesaksian ini, tanamkan benih firman Allah yang kami dengar untuk menguatkan iman kami, untuk meneguhkan pengharapan kami kepadamu, untuk menambah kasih kami kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang penuh kuasa, Tuhan kami yang penuh dengan kasih dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Raja kami, pengantin surga yang akan menjemput kami, melepaskan kami dari segalanya yang ada di dunia ini. Terima kasih, turunkanlah berkat-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Yesus, dan kekuatan Roh Kudus tercurah di atas kami sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terimakan semua berkat-Mu ini. Haleluya. Amin.